Memasuki bulan Mei ini, di seluruh keluarga besar Gereja Rock International Ministry kita masuki tema yang baru setelah sebulan yang lalu kita bahas tentang bagaimana dipenuhi dengan kuasa. Bulan ini kita akan membahas secara 1 bulan penuh tema yang sama, yaitu purposes of power. Bagaimana kuasa itu diberikan selalu ada tujuannya. Saya sering berkata bahwa our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri manusia secara kebetulan. Dia menyatakan sesuatu selalu ada tujuannya. Termasuk kuasa diberikan kepada kita selalu punya tujuan. Apakah tujuannya untuk supaya kita jadi terkenal? Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Walaupun ada banyak orang melakukannya demi keterkenalan. Apakah kuasa diberikan supaya kita jadi nampak hebat dan nampak bisa menjadi hal-hal yang bisa dipuji-puji banyak orang? Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Walaupun memang banyak orang mengejarnya sampai dia kepingin apa yang disebut dengan self glory, kemuliaan pribadi dapat dinyatakan. Saudara aku dikasih Tuhan, tadi Pak Arifin dalam pesan gembala senior telah menyampaikan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa dengan tujuan seperti yang Kristus telah nyatakan. Bagaimana dia berjalan keliling untuk berbuat baik. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Untuk mengusir dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan saya akan melihat dari sisi yang berikutnya. Yaitu dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 dan 20. Serta Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan saya harap saudara untuk membaca bersama-sama. Saudara memperkatakannya, jangan baca dalam hati ya. Sudah terbiasa kita ini suka simpan hati, saudara ya. Orang Surabaya bilang batin. Nah, ini saatnya diungkapkan, diperkatakan. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, perhatikan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana? Di sorga. 1 ayat lagi, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetap kita baca dengan bersuara 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa kata purpose? Menurut kamus umum, kalau kita lihat menurut kamus daripada Merriam-Webster. Di sana dikatakan bahwa atau purpose atau tujuan adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai objek atau sesuatu yang ingin ditetapkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Jadi ada sesuatu tempat atau objek yang akan dituju ke sana, saudaraku ya. Dan itulah yang disebut dengan purpose. Nah, kuasa Tuhan berikan kepada kita, memang Tuhan ingin untuk kita mencapai sesuatu. Tiba pada satu kondisi di mana sebetulnya kondisi yang kita alami adalah kondisi yang akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tadi jelas Alkitab berkata, yang pertama Yesus berkata begini, kamu akan diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan berarti bahwa saudara nanti ada ular apapun saudara injak begini ya. Lalu silakan aja saudaraku ya. Saudara, pengertiannya adalah kata ular di sini dalam pengertian dan kalajengking di sini mengacu kepada bagaimana ular itu, sifat dua binatang ini saudaraku sama-sama beracun ya. Ular punya bisa. Ya, lalu kalajengking punya racun. Dan sebetulnya ular dan kalajengking ini adalah gambaran daripada iblis, setan itu. Yang telah membujuk Adam dan Hawa manusia pertama. Sehingga mereka tunduk kepada kehendaknya. Dan justru karena mereka sebetulnya sudah terima kuasa kerajaan. Tapi mereka bisa
tertipu saudaraku. Dan akhirnya mereka dalam kuasa daripada si jahat itu. Dan saudara kasih Tuhan, tapi kita bersyukur sekarang Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa. Waktu kita bertobat, lalu kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya beritahu saudara, kuasa sudah ada di dalam diri kita. Saya harus beritahu saudara, ini saya harus yakinkan, setiap orang percaya kepada Yesus yang telah berkeputusan untuk bertobat dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya, mari saya beritahu, kuasa sudah ada di dalam diri saudara. Saudara perlu cari berguru kemanapun, ke bukit yang tinggi, ke guru siapapun, saudaraku, berikan saya ilmu kuasa. Gak perlu saudaraku seperti itu. Karena kuasa diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan kuasa ini diberikan tentunya salah satunya di sini. Supaya saudara punya kuasa untuk bisa mengalahkan semua bentuk tipu daya iblis. Perhatikan baik-baik. Iblis memang sudah dihancurkan, dikalahkan kekuasaannya oleh iblis. Pada waktu dia di atas kayu salib menebus saudara dan saya, lalu dia bangkit dari kematian. Iblis sudah dikalahkan. Makanya kita tadi nyanyi lagu kunci G. Cuman lagunya tadi tiba-tiba berubah, ya itu namanya pengurapan gitu ya, mengalir dalam pimpinan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita ada jaminan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Itu biasanya memang pergumulan pemimpin pujian itu kadang-kadang begitu saudara ya. Kita itu, saya ngerti loh kenapa dia berubah, teman-teman pemusik tadi. Tola-tole do you know tola-tole itu saling memandang gitu. Kok tiba-tiba berubah begitu ya. Tapi kita bisa mengerti lah itu ya. Alasannya apa saudaraku? Mengalir dalam urapan. Ya, tapi masih satu versi yang sama ya. Karena itu bicara kuasa dan bicara tentang nama Yesus. Nah sekarang saudaraku masalahnya begini. Saudara diberi kuasa. Kalau dulu Adam dan Hawa begitu mudahnya terbujuk rayu. Sampai akhirnya mereka harus tunduk kepada kehendak iblis, sang ular itu. Dan akhirnya mereka telah kehilangan kuasa kerajaan. Perhatikan Adam Hawa jatuh dalam dosa tidak kehilangan sorga. Tapi kehilangan kerajaan, kuasa. Ya. Nah tetapi kita oleh Kristus sekarang diberi kuasa untuk apa? Nginjak ular dan kalajengking itu. Berarti betapa dahsyatnya kuasa yang diberikan kepada kita. Kepala ular sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Tapi hati-hati saudaraku, ekornya. Kalau saudara pernah ketemu ular, ya ada beberapa ular tertentu yang ekornya ini berbahaya. Ya, dan itulah sekarang cara kerja iblis. Ekornya ini saudaraku, salah satu bentuknya apa? Tipu daya yang dia berikan kepada kita. Yang dia lakukan serangan. Dan juga apalagi kalajengking itu bicara sengat dosa. Next slide. Dalam satu firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Saya ingatkan sekali lagi ya. Dosa bukan sekedar berbuat kesalahan. Dosa juga bukan sekedar saudara jatuh dalam dosa artinya berzinakah, mencurikah, korupsikah atau melakukan tindakan dosa yang lain. Saya beritahu pada saudara ada jauh lebih mengerikan daripada sekedar berbuat kesalahan. Dosa itu bicara perhambaan, perbudakan. Bila seseorang hidup di dalam dosa, dia sedang diperhamba, dia sedang diperbudak saudaraku oleh kekuatan dosa dan segala antek-anteknya itu iblis. Tetapi Yesus datang untuk menghancurkan segala kekuatan dosa itu. Dan dia berikan kepada kita bahkan kuasa buat kita bisa menaklukkan, menginjak kepala ular dan bahkan kalajengking itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan hukum dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghancurkan kekuatan daripada maut ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kematian atau maut adalah salah satu bentuk ketakutan yang dihadapi oleh semua orang.
Dan tidak ada satu orang yang bisa menghindari yang namanya kematian. Tidak ada satu orang bisa menunda namanya kematian. Alat-alat kedokteran, saudaraku, bisa saja tanda petik sepertinya membantu supaya Anda hidup beberapa lama. Tetapi begitu alatnya diambil, pasti dia. Saya mau katakan kepada saudara, ketakutan terbesar itu adalah maut, kematian. Tapi Yesus telah mengalahkannya. Dan bahkan kepada kita diberikan kuasa. Supaya saudaraku, seharusnya mati itu buat orang percaya yang ngerti ini. Bukan sebuah ketakutan lagi, saudaraku. Mati itu tutup mata di bumi, meleknya di sorga. Itu lihat ya. Haleluya. Coba saudaraku tutup mata di bumi. 1, 2, 3 tutup mata. Melek semuanya. Masih di sini kan. Di Jakarta. Karena saudara belum mati. Ya, saudaraku ya. Tetapi kalau tiba waktunya nanti. Maka saudaraku yang ditakutkan. Saya pernah membayangkan. Artinya kalau orang gak di dalam Kristus itu gimana ya. Betapa kematian itu mengerikan. Kenapa? Yang menjemput penguasa maut. Tapi saudara dan saya. Yang namanya penguasa maut sudah dikalahkan. Kemenangan di pihak kita. Jadi waktu saudara mati, buka mata. Yang mengalahkan maut itu menyambut kedatangan kita. Oke, kasih tahu kiri kanan saudara. Jangan takut mati. Ya, tapi saya tahu kok saudara masih kepingin hidup lebih lama lagi, saya tahu. Kelihatan dari wajah saudara. Jadi menginjak ular kalajengking, perhatikan ya. Coba bayangkan begini, saya merenungkan firman Tuhan ini. Waktu saya perjalanan dari Los Angeles kemarin 2 hari yang lalu. Menuju ke Narita, Tokyo, lalu kemudian transit menuju ke sini. Dalam jam-jam 11 jam ya waktu itu Los Angeles ke Narita. Saya lihat film-filmnya enggak menarik. Ya. Saya suka nonton film saudaraku ya. Tapi kok tiba-tiba saya lihat filmnya kurang menarik gitu ya. Apalagi film-film yang Korea yang biasa kita tonton drakor-drakor itu kan senang kalau ada terjemahannya ya. Saya nggak ngerti bahasa Korea, saya cuma bisa kamsahamnida, sarangyo gitu ya. Tapi selebihnya nggak bisa. Lalu saya cari yang Korea, cari yang Jepang. Ternyata saudaraku nggak ada subtitlesnya in English. Jadi saya bisa bayangkan, nggak sedap kan? Dia ngomong apa itu nggak ngerti kan? Masa cuma lihat gambar ini. Akhirnya pendeta satu ini lebih baik merenungkan firman. Rohani kan saya? Rohani. Saya buat khotbah ini ketika di atas pesawat. Dan saya lihat istri saya tidur, kadang melek, tidur lagi. Dan saya masih asik. Saya renungkan ayat ini. Loh iya ya, nginjak ular kalajengking. Coba pakai gak pakai apa-apa, tanpa sepatu, tanpa kasut. Bahaya saudaraku. Makanya menginjak ular dan kalajengking ini gak boleh sembarangan. Harus ada kasutnya, harus pakai sepatunya. Jangan kaki telanjang. Dan waktu saya renungkan di atas pesawat itu, maksudnya apa ya firman Tuhan? Oh saya renungkan gini, ingat loh, Tuhan itu memberikan kita selengkap senjata Allah. Ada baju sirah keadilan, perisai iman, kotopong keselamatan, lalu kemudian ada ikat pinggang kebenaran, ada juga yang disebut dengan kaki, next slide, yang berkasutkan untuk kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara bisa baca itu dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kan ada lagunya. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah. Saya tahu kamu pasti bisa. Ini Diki ini profesional ya. Jadi nyanyi miring aja dia bisa ngikuti miringnya saudara ya. Ya kan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah. Lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah. Kibarkan panji kemenanganmu. Saya harus mengingatkan sama saudara, begitu saudara bertobat, saudara bukan cuma puji Tuhan, saya sekarang lahir baru, hidup baru. Sebegitu Anda bertobat, Anda percaya Yesus, Anda memulai sebuah pertempuran. Pertempuran itu yang disebut spiritual warfare. Pertempuran rohani. Sudah saudaraku, Anda harus cakap untuk memenangkan pertempuran itu. Alkitab menulis itu.
Saudara tidak boleh lalai. Saudara kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Komplit. Saudara, aku bisa bayangkan kalau seandainya ada polisi lalu lintas. Tapi hari ini sekarang banyak orang yang pakai plat nomor palsu aja udah kayak polisi asli ya. Bawa pistol airsoft shotgun itu. Aduh saudaraku, sombongnya minta ampun. Kan di televisi kemarin sudah lihat itu. Hanya karena dipotong sama pengemudi Grab aja udah keluar. Wah, dipukul lah gitu. Lalu keluarkan pistol dihancam. Plat nomor palsu saudaraku. Saudaraku begini loh. Bayangkan polisi masuk saudaraku ke sebuah jalan raya yang lagi macet. Terus dia tidak pakai seragam polisinya. Lalu dia main stop ngatur lalu lintas. Kira-kira orang-orang yang memperhatikan itu gimana saudaraku? Hei Pak, siapa lo? Nggak mau nurut saudara sekalipun saudara. Saya polisi, nggak bisa. Saudara harus ada di tengah-tengah perempatan tersebut. Saudara harus yakinkan pakaian polisi selengkapnya saudara sudah pakai dan saudara berjalan di tengah-tengah perempatan itu. Ketika saudara berkata stop, semua orang akan ikut saudara. Tapi beritahu saudara, sudahkah saudara mengenakan selengkap senjata Allah? Kenapa mudah kita sekali jatuh dalam dosa? Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan selengkap senjata Allah. Saudara dan saya tinggal memakainya. Tentu nggak pakai, nggak kelihatan perisai iman. Nggak bisa sih ya kita kemana-mana. Masa cuma Marvel, Captain America yang punya perisai? Saya pendeta Roni Daud Simon pun saya punya perisai iman. Mana Pak? Nih, mana nggak kelihatan? Iman. Karena memang perisai iman. Orang dunia nggak bisa melihat, tapi Alkitab mengajarkan gitu. Kita ini tidak telanjang saudaraku. Ada perlengkapan senjata Allah ada pada kita. Salah satunya yang sangat berguna untuk menginjak ular dan kalajengking. Kaki yang berkasutkan. Apa di situ? Kerelaan untuk. Tolong next lagi. Jadi berdiri tegap. Berikat pinggang kebenaran. Berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Istri saya itu, dia lagi baru datang. Halo sayangku. Dia tadi pelayanan di cabang kita yang ada di Pondok Indah saudaraku ya. Jadi dia langsung kemari. Sayang ke depan dong temani Burut kasihan. Burut sendirian loh. Dia beda dengan saya Bu. Dia pemalu. Ya, kalau saya datang langsung duduk depan. Kalau dia duduk di belakang dulu, agak ke tengah sedikit. Itu sih saya. Justru saya jatuh cinta sama dia ya. Jadi dia kebiasaan minggu pagi seperti tadi gitu. Kami tadi pagi saudara kami tidur sekitar jam 10:30-11 malam. Jam 2 kurang 10 itu bisa bangun dua-duanya. Ya istilahnya kan jet lag. Tapi percaya siang ini kondisi tidak sampai jeglek. Enggak. Jadi kami jam 2 loh. Kita ini seger jam 2 pagi tadi. Dini hari ya kan. Nah udah akhirnya kita pakai itu berdoa. Menyembah Tuhan sama-sama. Baca Alkitab sama-sama. Dan kemudian nyiapin bahan-bahan. Khotbah lah apa semuanya. Dan tadi pagi habis mandi. Dia biasa minggu pagi keramas. Saya pun keramas. Kelihatan ya Bu ya. Nah, ya biasa perempuan dia pakai ini saudaraku. Selain hair dryer. Alat penggulung-gulung tuh yang panjang tuh. Nah itu ya. Pernah satu kali saudaraku. Dia itu kalau suka berhias. Istri saya itu sudah punya kaca toilet. Sebetulnya ada kacanya. Ada mejanya apa. So, dia gak pernah pakai itu. Jadi saya pakai di situ. Saya pakai ya. Saya harus atur rambut saya. Kalau lihat ini aslinya rambut saya itu turun semua saudaraku. Tapi karena kecanggihan alat itu, maka dan ada semprotan seret itu. Ini kalau ada badai pun tidak akan turun saudara ini. Ini semua terus gini. Jadi saya kalau memuji Tuhan kadang-kala tangan capek gitu, saya tinggal gini-gini saudaraku. Ini kan seperti sikap menyembah Tuhan tinggi mengangkat tangan ya. Satu kali saya pernah saudaraku pas gini saya nggak perhatikan alat yang panas itu saya injak. Aduh. Tapi nggak sampai injak lama. Kenapa? Saya pakai telanjang kaki. Saya tidak memakai sepatu atau memakai apapun alas kaki. Saudara perhatikan loh.
Tuhan ingin saudaraku hidup dalam kemenangan. Kuasamu dapat dinyatakan. Yang berikutnya adalah yakinkan saudara telah memakai sepatu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara harus rajin bersaksi gitu loh. Sampaikan Injil kepada orang lain. Injil itu sangat dibutuhkan. Satu kali saya pernah melayani di sebuah tempat saudaraku. Di mana yang hadir di situ banyak orang-orang partai politik. Saya sebagai hamba Tuhan ya sampaikan Injil dong. Tapi ternyata ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Dikatakan your preach is not politically correct. Ya gak apa-apa sih. My preaching is not politically correct. But yang penting biblically correct. Saudara dikasih Tuhan, terserah apa kata orang. Tapi Injil harus disampaikan. Sebab Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah. Makanya saudaraku, kemana-mana gunakan kesempatan untuk sharing gospel. Sampaikan kabar baik. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali dalam satu nama saja, Yesus Kristus Tuhan. Ini gak bisa ditawar saudaraku. Saudara harus punya ketegasan untuk menyampaikannya. Walaupun mungkin khotbah saudara tidak disukai. Gak apa-apa. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Jadi punya selengkap senjata Allah. Kenapa ya? Kita sering kali gampang sekali mudah, lemah. Gak punya kekuatan melawan. Perhatikan. Semua perlengkapan tadi itu kebanyakan bertahan. Ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang. Baju sirah keadilan. Baju ya. Ini pakaian perang ya. Kaki berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil. Perisai iman. Lalu untuk memadamkan semua panah api si jahat, ketopong keselamatan. Ada helmnya di sini. Ini semua senjata bertahan. Kalau saudara cuma bertahan tanpa menyerang, mudah dikalahkan. Saya dulu pemain tenis meja. Jadi saya ikut PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Waktu SMP saya suka mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Ya, masih ada sisa-sisanya hari ini. Kalau mau coba silakan. Dan saya ingat ternyata tipikal pemain yang defensif, bertahan. Saya ingat sekali guru saya bilang begini. Kalau pola mainmu seperti ini, kamu sulit untuk bisa jadi juara. Karena kamu cuma bisa bertahan. Ayo latihan sekarang, serang. Maka saya harus latihan top spin. Latihan terus saudaraku. Mari saya beritahu saudara. Bertahan saja tidak cukup, harus ada penyerangan. Hidup kekristenan kepada kuasa gelap jangan cuma bertahan. Saudara harus punya inisiatif untuk menyerang. Dan kita berkata menyerangnya pakai apa? Pedang roh. Nah, apa itu? Firman Allah. Pertanyaan saya adalah, bergaulkah saudara setiap hari dengan firman? Atau saudara ketemu firmannya seminggu sekali seperti ini? Jangan heran, kita gak bisa menyerang. Kita cuma bisa bertahan. Akhirnya terjadi seperti lagu ini. Jatuh bangun aku dibuatnya. Saya banyak ketemu orang, Pak. Aduh Pak, setiap kali ke gereja, bukan di sini ya, selalu datang untuk minta ampun dosa. Kenapa? Karena telah mengalami kejatuhan demi kejatuhan selama 1 minggu. Datang lagi minggu depan, minta ampun lagi, pulang jatuh pada kondisi yang sama. Saya beritahu pada saudara, kekristenan seperti ini, kekristenan bertahan. Saudara harus bergaul dengan firman. Saudara harus dipenuhi dengan firman Allah. Itu kekuatan untuk menyerang. Lihat. Iblis waktu menggoda Yesus, mencoba Yesus 3 kali. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia lawan pakai firman Tuhan. Dia berkata, it is written. Ada tertulis. Waktu disuruh, ayo rubah batu ini jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis. Loh, dia pakai firman Pak melawannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman. Dibawa ke bumbungan yang tinggi. Disuruh menjatuhkan. Lalu dibilang, nanti malaikat-malaikat akan menopang kamu. Dia berkata, ada tertulis lagi. Dia pakai firman. Saudaraku,
Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ditunjukkan semua kemuliaan dunia, kekayaan dunia, kemerlampahan dunia. Iblis berkata, semua itu saya kasih sama kamu kalau kamu sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus? It is written, ada tertulis lagi. Hanya kepada Tuhan kamu harus menyembah dan berbakti. Saudaraku dikasih Tuhan, firman berkuasa untuk menyerang. Saya ajak saudaraku disiplin diri baca Alkitab. Disiplin diri dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiranmu dipenuhi sehingga apa saudaraku? Ketika pikiranmu dipenuhi oleh firman Tuhan, itu akan mendorong tindakanmu sesuai dengan firman Tuhan. Because you are what you think. So, jadi seperti yang saudara pikirkan. Penuhi dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, menginjak ular dan kalajengking. Saya banyak kesaksian ya sebetulnya, tapi nanti kita mau dengarkan kesaksian dari seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Ya, bagaimana saudaraku Tuhan memakai kehidupannya. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan. Apa itu? Menahan kekuatan musuh. Next slide. Menahan kekuatan musuh. Apa maksudnya di sini? Mari kita lihat firman Tuhan saudaraku. Dalam bahasa aslinya di situ adalah ekros. Sengaja saya ambil dari aslinya. Ini dari Strong Bible. Supaya saudara tahu ini dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya artinya apa. Kurang lebih artinya begini saudaraku. Sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita sebuah kuasa. Untuk melawan kuasa iblis, menahan kekuatan musuh. Yang seringkali diberikan kepada kita adalah bentuk kebencian, kepahitan dan sebagainya. Saudaraku hati-hati loh ya. Kadang-kadang kita bisa benci dengan seseorang. Saudara berkata, it's normal Pak, ini biasa kok. Kita kan manusia jadi punya perasaan negatif tuh. Tidak bisa saudaraku. Alkitab menjelaskan bahwa menahan kekuatan musuh itu termasuk di mana saudara harus waspada bila timbul rasa tidak suka, rasa benci, bahkan pahit kepada seseorang. Tahukah saudaraku benteng pertahanan yang paling kokoh yang dibangun oleh iblis dalam diri manusia apa itu? Kepahitan, bitterness. Itu ngusir setannya saudaraku. Itu enggak sembarangan. Saya pernah melayani orang yang kepahitan saudaraku. Begitu dalam nama Yesus keluar, berontaknya, wah, teriak-teriak apa semuanya. Sulit sekali mau keluar. Tapi sampai satu hal, Roh Kudus berkata kepada saya, nggak perlu ditengking, suruh mengampuni saja. Lalu saya bangunkan dia, sadar, dia melek gini, kamu kepahitan dia, nangis. Sama siapa? Bapaknya sendiri. Pahit sama papanya sendiri sampai membuat dikuasai oleh iblis. Nah, hati-hati saudaraku. Kepahitan itu berbahaya sekali. Jangan remehkan. Ya. Ini musuh kerajaan Allah. Karena dikatakan begini. In the mind a man, this is a hostile, a certain enemy. The hostile one, the devil who is the most bitter enemy of the divine government. Musuh daripada pemerintahan yang ilahi. Apa sih pemerintahan ilahi? Ya kerajaan Allah. Bicara pemerintahan selalu bicara kerajaan Allah. Salah satu musuhnya itu hati-hati saudaraku, kepahitan. Benci. Begini loh. Orang Kristen itu kebanyakan seharusnya Injil dibawa sampai mati ya. Tapi ada banyak orang kebencian dibawa sampai mati. Ada orang berkata, jangan harap saya ampuni dia Pak. Terlalu luka saya dalam sekali. Hati-hati saudaraku. Anda sedang mengizinkan perhambaan daripada iblis menguasai hidup kita. Saudara, jalan satu-satunya adalah lepaskan pengampunan. Maaf ya, termasuk kebencian soal ras. Saya masih jumpai di Indonesia ini, di jemaat Kristen. Kita yang keturunan asli, yang dikatakan asli Indonesia, gak suka sama orang Chinese. Sampai akhirnya ada kejadian tertentu, apa kalau di Surabaya itu saya bilang, oh Cino ya. Nah, padahal itu orang Kristen yang ngomong. Atau sebaliknya, ada orang Chinese gak suka sama orang pribumi. Dianggap pribumi kelas paling rendah. Nah ini saya rasa ada penolakan saya nyampaikan begini ya. Saudara hati-hati loh saudara.
Ketika Anda membedakan warna kulit dan Anda merasa kedudukan sosial Anda lebih tinggi daripada orang yang lain yang tidak sama warna kulitnya dengan saudara, yang berbeda suku dengan saudara, Anda terhitung dengan orang-orang yang telah terpengaruh dengan apa yang disebut kebencian, kepahitan yang ditanamkan oleh iblis. Jangan pernah membedakan warna kulit, saudara. Sudahlah. Tidak ada satupun lahir dengan memilih sendiri dari keluarga mana. Saudara orang Batak, saudara gak bisa berkata, jangan saya orang Batak lah. Aku pengen jadi orang Chinese. Pernah saudara bisa memilih? Atau orang Chinese pun tidak akan pernah bisa memilih. Janganlah kalau di Indonesia ini agak rawan seringkali isu-isunya adalah yang sipit apa semua. Mari saya beritahu saudara, kalau saudara dilahirkan dari keluarga Chinese, saudara dilahirkan dari keluarga Tionghoa, saudara dilahirkan dari keluarga Jawa, saudara dilahirkan dari keluarga Batak, adalah penentuan Tuhan dan kehendak Tuhan Anda dilahirkan dari suku ataupun daripada terbelakang seperti itu. Saya senang kalau lihat Sahat sama Morin gitu ya, Batak sama Chinese, itu asik sekali ya. Jadi keterpaduan yang sangat bagus sekali. Ya kan? Walaupun dulu memang ada. Saya perhatikan saudaraku ya. Karena punya pengalaman. Banyak orang menyangka saya ada darah Chinese-nya. Saya sama sekali tidak punya darah Chinese saudara. Dalam diri saya itu darah Yesus saudara. Betul saudaraku, papa saya itu orang Jawa asli, hitam kulitnya. Mama saya itu orang Manado, putih kulitnya. Lahirlah saya yang tidak ada darah Chinese-nya. Dan lahirlah saya yang seperti Yahudi ini saudara. Bercanda. Tapi saya harap ketika saudara tahu saya aslinya, saudara jangan berubah sikap kepada saya loh ya. Kalau saudara berubah sikap, oh ternyata iniren, wow cungkoren. Jangan main-main. Saya iniren, istri saya cungkoren, David anak saya campuren. Tadi yang main drum itu anak saya saudara. Nah saya dapat cucu 2 kan, yang satu menantu saya orang Ambon, campur Manado, Maleholo. Papa Ambon, mama Manado. Menikah sama putri saya. Anak pertama saudaraku, puji Tuhan kulitnya terang. Tapi anak kedua saudaraku yang barusan saya datang ke Amerika, bayi yang kedua lahir. Sipit saudaraku. Putih kulitnya. Saya bilang, oh keturunannya Lim. Istri saya kan marganya Lim. Darahnya masuk. Tapi bagaimanapun cucuku saudaraku. Mata sipit, tak gendong-gendong. Sampai istri saya, sayang kamu gendong terus kita pulang ke Indonesia. Anak ini bau tangan, kasihan anak-anak kita. Iya ya, karena di sana kan tidak ada pembantu saudaraku ya. Tapi saya beritahu kepada saudara, please loh, koreksi diri saudara. Jangan pernah membedakan, itu bukan roh Kristus. Saya ngomong gini karena saya ketemu banyak orang yang ngaku Kristen, bahasa roh pelayanan pun masih membedakannya. Saudara telah kejebol dengan kekuatan iblis. Saudara tidak pernah menahan kekuatan iblis kalau saudara punya sikap seperti itu. Sepi. Suka nggak suka saya harus sampaikan sebab ini kebenaran. Rasul Paulus bilang, kalau ada orang di bawah hukum Taurat, aku hidup seolah-olah di bawah hukum Taurat. Kalau orang hidup seorang Yunani, aku seperti orang Yunani. Dia tidak mau bedakan, dia kepingin bisa masuk kepada semuanya. So, mulai hari ini setiap kita hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata sipit, mata belok, semuanya disayang Tuhan. Jamah Tuhan. Seperti saudara Deki gini. Iniren dapat cungkoren. Anaknya bagus banget. Mana anakmu Deki? Oh di Rocky ya.
Gitu ya. Saya agak pelan-pelan di sini loh ya. Jangan pernah menempatkan status sosial saudara karena warna kulit saudara lebih tinggi dari orang lain. Kalau saudara masih ada sikap itu, Anda kena jebol. Ngerti sudah? Anda tidak menahan kekuatan musuh. Anda membiarkan kekuatan musuh menguasai Anda. Sehingga pola pikirmu percaya dengan pembedaan. Kalau anak saya Batak harus dapat Batak. Di luar Batak bukan anak saya. Nah, itu hati-hati juga. Walaupun memang orang Batak suka sama Bataknya. Tapi jangan saudara membatasi. Kayak Sahat gitu loh. Batak dapat Chinese. Kolose 1 ayat 13. Semoga saudara tidak berubah sikap saudara setelah tahu saya aslinya ya. Next lagi. Kolose 1 ayat 13. Tapi Paroni orang Manado itu keturunan Chinese. Sudah terserahlah. Ya, orang Dayak juga. Saya ke Taiwan. Saya ke Taipei. Di sebuah tempat saya ketemu museum. Ternyata orang Dayak itu nenek moyangnya dari Taiwan. Saudara. Pakaiannya sama. Alat dapurnya sama. Semuanya di museum saya tahu. Oh, pantas orang Batak putih-putih. Ya, dan orang Dayak. Orang Dayak putih-putih gitu. Tapi sudahlah. Kita nggak usah mempertentangkan soal itu ya. Yang penting darah yang mengalir kepada kita. Darah yang sama. Darah Yesus Kristus. Haleluya. You know what happened? Yesterday I only saw Indian movie. Aku nonton film India. Saudaraku, waktu enak perang. Waduh saudaraku. Asik loh ya. Lagi berantem lu nyanyi dulu. Itu keren saudaraku. Pas lagi sedih saudaraku ya. Ada kematian apa gitu. Gitu ya. Terus, wah apa gitu. Baru kemarin saya tuntaskan film India sampai selesai. Setelah My Name is Khan. Dulu pernah saya nonton film di bioskop. My Name is Khan. Nangis saya saudara. Saya laki-laki nonton film itu bisa keluar air mata. Karena ceritanya seorang laki-laki yang autis jatuh cinta dengan seorang perempuan. Kalau nggak percaya, cari videonya. Mungkin di Netflix ada. Tapi gini loh, jangan saudara membeda-bedakan. Sorry ya, saya harus sampaikan ini. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi musuh kerajaan Allah salah satunya membeda-bedakan warna kulit. Percuma kita ngaku orang rock, tapi kita masih bedain saudaraku. Anda bukan rock yang sejati. Rock yang sejati itu adalah seseorang yang berkata, Tuhan terima kasih untuk latar belakang apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Suka apapun saya tahu darah yang mengalir, darah yang sama, darah Yesus Kristus. Terakhir, menjadikan kita saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Jadi kalau kita terima kuasa, saudaraku, Tuhan mau supaya saudara bersaksi. Kata saksi itu diambil dari kata martir. Next slide lagi. Dalam bahasa aslinya itu martis, martir. Di situ Anda ketemu kata marturia. Anda ketemu kata bagaimana saksi, martir. Martir kan bicara orang yang siap mati, rela mati bagi Tuhan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, sebetulnya kata martir yang tepat itu orang yang telah menjadi contoh, ya, membuktikan kekuatan dan keaslian imannya kepada Kristus yang telah mati dalam kuasa kekerasan, kuasa kejahat, kuasa-kuasa si jahat. Jadi gini loh, maksudnya begini, kalau kita diberi oleh Tuhan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, supaya kita itu jadi saksi lewat hidup kita itu loh.
Apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan. Di Kota Malang, saya dan istri saya pernah melayani di sana 3,5 tahun. Ada istilah gini, gajah dibelangkoni. Gajah pakai belangkon. Belangkon tuh topinya orang Jawa yang kecil tuh. Kepala gajah kan gede, dikasih topi itu. Ternyata itu singkatan, gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso ngelakoni. Bisa khotbah tapi gak bisa melakukannya. Aduh saudaraku, jangan sampai seperti itu ya. Kita ngaku orang percaya, kita ngaku orang Kristen, kita ngaku putra putri kerajaan Allah. Tapi tidak tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Anda bukan martir, Anda bukan saksi. Anda sekedar beragama Kristen. Minta anugerah Tuhan supaya betul-betul kita menjadi saksi. Ketika saya bersaksi satu kali, anak saya nomor 2, waktu itu David sudah kuliah di Seattle, di UW. Si Tirsa ambil kuliah di UPH. Ambil jurusan psikologi. Pihak administrasi UPH bilang gini, karena anak saya lulusan international school. Jadi waktu sekolahnya itu nggak ada ijazah SMA-nya. Jadi harus ikut kesetaraan. Mulai SMP, B, dan C. Lalu pihak UPH meminta kami berdua menghubungi pejabat dari dinas untuk mengurus ujian kesetaraan anak saya Tirsa. Sampai di pejabat itu, tiba-tiba pejabatnya, oh anaknya mau ujian kesetaraan. Ya sudah, saya semua persyaratan kita penuhi apa semuanya. Tahu-tahu dibilang gini, Pak, kalau Bapak gak kepingin anaknya repot, bayar saja berapa juta waktu itu sayang? 4 juta. Ini sekian tahun lalu loh ya. 4 juta. Saudara, saya punya uang 4 juta. Tapi saya tanya sama ibu itu, Bu, maksudnya apa kok suruh bayar 4 juta? Enak, kami sudah kasih jawabannya. Anak Bapak enggak usah belajar lagi. Enggak usah beli buku-buku lagi. Oh jadi langsung akhirnya jaminan lulus ya? Iya. Saudara, ayo. Tirsa ada di situ putri saya. Tiap hari saya doakan dia, saya ajari sejak kecil. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Kalau hitam hitam, kalau putih putih. Saya ajari takut Tuhan, saya ajari tentang integritas. Terus ada kesempatan yang indah buat dia. Gak perlu repot-repot kan? Apa yang harus saya lakukan saudaraku? Saya tidak mau merusak semua apa yang pernah saya ajarkan sejak dari kecil. Saya berkata kepada ibu itu, Bu, saya ikuti prosedur resmi saja seperti yang pemerintah tetapkan. How? Dia tahu kalau saya pendeta. Pak pendeta, saya juga orang percaya. Kristen ternyata. Bayangin suatu. Saya ini majelis gereja. Gila gak tuh? Lu pikir majelis boleh berbuat gitu? Saya bilang tidak Bu. Justru Anda majelis, Anda tidak boleh seperti itu. Saya ikuti prosedur pemerintah. Yakin Pak? Yakin. Anak saya ada di sebelah saya. Dan betul saudaraku, Tirsa memang berat. Kita harus ikut bimbingan belajar dulu. Dibimbel, beli buku-bukunya. Dia harus belajar setengah mati saudaraku untuk bisa ikuti menguasai. Karena beda kan kurikulumnya. Sekolah internasional dengan dalam negeri. Singkat cerita ujian berlangsung. Mereka sewa satu sekolah di bilangan Jakarta Utara. Satu sekolah disewa untuk anak-anaknya tadi itu, ujian kesetaraan itu. Begitu Tirsa duduk di ruangan itu, dia terkejut setelah ada soal dibagikan. Ternyata ada jawaban kecil. Orang-orang di kelas itu terima. Jawabannya A, nomor 1 A, nomor 2 C, nomor 3 D. Dan Tirsa yang gak ikut bayar, yang kami gak bayar itu juga dikasih. Pikirnya mereka, ya sudahlah tinggal 1 gak ada kasih coba. Sudah tahu saya tunggu Tirsa. Tirsa pulangnya telapor, Pak aku juga dikasih Pak. Wah saya tunggu dia. Apa yang kamu lakukan? Pak itunya tak biarin di pojokan. Aku ngerjain. Teman-temanku 10-15 menit pada keluar. Cuma aku yang paling lama.
lebih dari 1 jam karena aku kerjakan sungguh-sungguh. Sampai guru-guru yang jaga bilang begini, sudah deh ikuti aja itu, kan sudah ada sudah itu. Saya harus beritahu ini wajah pendidikan di negara kita. Gimana akan bangkit generasi yang tangguh kalau dari pendidiknya sudah seperti ini saudaraku. Tapi saya bersyukur by the grace of God anak saya pegang integritas. Halo orang tua, anak-anakmu melihat loh. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukannya. Dan justru karena Tirsah konsekuen melakukannya, akhirnya dia lulus dan puji nama Tuhan. Singkat cerita, dia masuk UPH dan bisa lulus dengan magna cum laude. Dan saya diminta untuk speech mewakili orang tua pada waktu itu. Dan setelah itu dia dapat berkat beasiswa melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat untuk professional counselingnya. Saudaraku dikasih Tuhan melewati masa-masa seperti itu. Coba kalau hari itu saya berkata, oke, tenangnya Tirsa, daripada kamu ribut, saya kasih 4 juta. Semua yang saya ajarkan, semua yang saya khotbahkan rusak. Kalaupun anak saya dengar sekarang duduk dia khotbah, saya bicara integritas, mereka akan berkata, percuma papa khotbah. Karena papa sendiri tidak melakukan apa yang papa khotbahkan. Saya berkata kepada orang tua, ayo integritas itu penting saudaraku, saksi. Tujuan kuasa diberikan supaya kita menjadi saksi, bukan sekedar bersaksi lewat hidup setiap kita. Next slide lagi. Jadi tetap, kembali lagi. Saya akan segera selesai ya. Jadi tetap menyadari pemerintahan kerajaannya ada di mana-mana dan situasi apapun, tetap bersikap rohani dimanapun dan kapanpun. Ya, berarti pemerintah kerajaan Allah menyadari di semua situasi apapun Yesus memerintah jadi raja. Bukan cuma di kebaktian kita jadi suci, tapi keluar dari kebaktian kita sadari pemerintahan Allah berlaku. Sehingga sikap kita di ruang kebaktian, di kantor kita, dalam hubungan dengan teman bisnis kita, dalam apapun sama. Kita bisa bersikap rohani di semua area hidup kita. Sepi saudaraku. Saya tidak mendengar kata amin. Amin tidak masuk gereja Pak. Kisah Rasul 3 ayat Kisah Rasul 1 ayat 3. Yesus waktu dia bangkit gak langsung naik ke surga. 40 hari dia berulang-ulang bicara satu topik saja. Apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kenapa saudaraku? Murid-muridnya belum ngeh. Yesus kepingin bukan cuma pengetahuan, gaya hidup. Buktinya apa? Yudas menyangkali Yesus. Buktinya apa? Petrus menyangkali 3 kali. Yudas menjual Yesus. Padahal sudah diajari prinsip kerajaan Allah. Makanya dia harus berulang ajar lagi. Supaya mantap. Dan akhirnya saudara lihat Petrus pun akhirnya memahami prinsip kerajaan Allah. Dan dia tidak mau kompromi dengan dunia. Dia rela mati dengan cara apa? Seperti Kristus mati. Hanya bedanya kepalanya di bawah, kaki di atas. Murid pernah meninggalkan Yesus pada waktu Yesus tangkap. Semua sudah mendengar kerajaan Allah. Tapi perlu diyakinkan lagi. Makanya jangan heran kalau saya selalu khotbah, saya singgung kerajaan Allah. Karena Yesus pun melakukannya. Minggu depan kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Salah satu pengajar terbaik di Indonesia soal the kingdom principle atau the kingdom perspective. Itu pendeta Joshua Guana Tanjung. Biasa saya panggil Pak Guana Tanjung. Saya akan mengundang beliau minggu depan, dia akan khotbah jam 11 sini. Tapi kita akan adakan ibadah ekstra sorenya. Sore kita akan adakan gong awal kingdom training gereja kita di sini. Karena saya sudah janjikan bahwa kita akan ada kingdom training dan kita akan mulai minggu depan sore. Ya, bentuk bukan ibadah seperti ini, kita kemas talk show. Pak Guana Tanjung jam 11 ibadah seperti ini, tapi jam 5 sore kita buat talk show. Dan saya undang saudara semua, khususnya semua jemaat hadir, buat pekerja wajib. Supaya saudara belajar kingdom principle dengan mantap. Dan saya akan undang murid-murid STT, Bu Susan, ya datang.
Saya undang juga mereka-mereka yang sudah sarjana maupun S2, Pak Erwin, ya, maupun Pak Riki Nababan dan teman-teman semua di sini yang sudah lulus kuliah STT Kingdom, ikut juga refreshing lagi tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, ya, minggu depan. Jangan bosan-bosan. Saudara mesti mantap ini tentang prinsip kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah apa itu saudaraku? Kuasa diberikan untuk mengingatkan hidup bagi Tuhan dan kekekalan. Orang Surabaya bilang urip ning donya mampir ngombe katanya. Hidup di dunia ini cuma mampir minum katanya. Tapi saya beritahu saudara, ada kekekalan loh di depan sana. Ini semua sementara saudaraku, kekekalan. Mari punya perspektif kekekalan. Bahwa semua yang kita lakukan ini cuma sementara waktu. Bahwa ada kehidupan yang kekal. Berapa lama kekal itu Pak? Tak terhingga. Itu nanti kita ada di sana saudaraku. Coba ada dua kemungkinan. Dalam kekekalan api neraka, tapi ada kekekalan memerintah bersama dengan Yesus. Dan kita ada di yang posisi kedua. Memerintah bersama Yesus. Saudara harus pikirkan dampak hidupmu hari ini menentukan dampakmu nanti di skala kekekalan. Sebab itu hati-hati saudaraku di dalam berbisnis, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam segala sesuatu. Minta pimpinan Tuhan, apalagi kuasa sudah di dalam diri kita. Dan cara kerjanya sejak penuh Roh Kudus bukan outside in lagi, tapi inside out. Next slide lagi, yang terakhir. Lalu kemudian ingat, kekekalan menanti. Jangan mudah terjebak dengan segala bentuk kesia-siaan dalam hidup. Apa itu kesia-siaan? Pertama, Mazmur 33 ayat 17. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jangan mengandalkan kuda-kuda saudara. Jangan mengandalkan harta-harta, kekuasaan saudara. Pengaruh saudara, jangan andalkan. Alkitab bilang sia-sia. Amsal 31 ayat 31, 23. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya dengan istri saya suka nonton YouTube itu yang pemain-pemain film misalnya Sound of Music. Sound of Music kan bagus ya. Terus kita tahu sekarang gimana nasibnya ya mereka ya. Yang ini udah mati. Oh yang ini udah mati. Ini. Oh tuanya gimana? Astaga. Jadi nenek-nenek tua yang sudah apa? Astaga. Yang ini. Kita bedanya dulu sama sekarang saudaraku. Kita suka lihat itu. Penerima Oscar dulunya gimana. Terus sekarang tuanya gimana. Kita suka lihat. Tidak ada yang abadi di dunia ini saudara. We are getting older. Gak bisa disangkal. Makanya cowok cewek jangan cuma melihat fisiknya luar. Kemolekan tuh sia-sia. Ada orang aduh ceking, bodinya bagus, gitar Spanyol. Begitu hamil melahirkan nak kembali. Terjadi pelebaran ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Mau apa? Banyak laki-laki serong gara-gara lihat kok terjadi pelebaran. Come on. Semua sia-sia. Oke, cari yang takut Tuhan. Amin. Berpikir tentang kekekalan sekarang. Oke, Pengkhotbah 5:10. Siapa mencintai uang? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, ayo berpikir kekekalan sekarang. Bukan berarti, oh ya kalau gitu Pak saya tidak usah kerja lagi. Enggak, tetap kerja. Tapi saudara tidak diikat lagi oleh harta saudara. Waktu saya renungkan Alkitab, dengar ya. Kita kerja harus loh ya. Karena orang malas jangan dikasih makan. Tapi dengar loh, prinsip perjanjian lama sama perjanjian baru. Ini belum saya pernah khotbahkan, tapi sedikit aja saya kasih tahu. Perjanjian lama mengajarkan diberkati berkelimpahan. Setuju enggak? Banyak ayatnya. Kiranya kamu diberkati berlimpah-limpah. Makanya sampai kiranya engkau memberkati aku dan berlimpah-limpah. Karena ada lagunya sampai. Karena itu mengutip kitab doa Yabes. Dengar saudara. Perjanjian lalu berbeda. Perjanjian baru soal berkat itu bukan bicara berlimpah-limpah lagi. Tapi berkecukupan dalam segala sesuatu.
Justru yang berlimpah-limpah apa? Berbagai-bagai kebajikan. Makanya saya kalau berdoa buat anak-anak saya berdoa begini. Tuhan jadikan mereka berkecukupan dalam segala sesuatu. Saya tidak berdoa, jadikan David, Tirsa, Tevi kaya raya. Tidak. Saya berdoa, Tuhan jadikan mereka berkecukupan. Malahan berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Itu Alkitab katakan. Tolong ya, yang mahasiswa teologi ya, temukan ayat tentang kekayaan berlimpah-limpah perjanjian baru. Sudah akan temukan. Sudah cuma ketemukan berkecukupan. Yesus mengajar doa Bapa kami, berilah makanan pada hari ini yang secukupnya. Kasih tahu kiri kanan. Cukup itu baik sayang. Kasih tahu saudara. Cukup itu baik. Cukup. Cukup mau buka cabang di Filipina ada saja. Cukup mau buka cabang di Sydney. Ada aja. Cukup. Saya kemarin bilang sama Burut. Bu, Los Angeles. Ada aja. Loh cukup. Enak toh? Nah sekarang kita panggil. Boleh tambah waktu 5-10 menit lagi? Hari Ibu Pendeta Ruth. Tolong maju ke depan. Sambut dengan tepuk tangan. Ya. Nah tolong diberikan mic. Saya akan mewawancarai beliau. Siapakah wanita di sebelah kiri saya ini? Ini. Sayang sini dong temani aku. Aku butuh engkau mendampingi aku sayang. Ya Ibu Ruth saya kenalkan ya. Ibu Ruth ini saat ini adalah Gembala GBI Rock Batam Center. Tepuk tangan ya Rock Batam. Dan Ibu Ruth ini adalah seorang pengusaha. Wanita tapi otot kawat balung mesti keringet wedang jahe. Ya. Dia kerja keras. Dia pemilik daripada ayam penyet Ria. Yang franchise-nya dalam dan luar negeri. Ya. Nanti saya akan tanya beliau, mana istriku? Sini sambil nemeni aku tanya-tanya sama beliau sayang di sini. Kalau aku teruskan, iya kamu di sini. Jangan malu sayang. Ibu Ruth, Ibu waktu itu dengan Bapak, nah Bapak almarhum Bapak Rudi sudah dipanggil Tuhan saudaraku waktu COVID kemarin, dan nah, Ibu yang akhirnya melanjutkan untuk penggembalaan di Batam. Ibu ceritakan kepada kami ketika Ibu satu keluarga memilih untuk pindah dari Surabaya karena di Surabaya habis semuanya. Saya dengar gitu. Dan Ibu jatuh miskin. Satu keluarga pindah, suami istri dengan 5 anak. Ya. Tinggal di sebuah satu kamar saja. Ya, tahun berapa sekitar itu? Ruko itu bagaimana ceritanya Bu? Ya. Satu kamar 7 orang. Silakan Bu, silakan. Kapan itu Bu kira-kira? Ya, tahun 98. Saya bersama suami dan keluarga dari Surabaya pindah ke Batam. Memang kami di Surabaya nggak punya rumah Bapak Ibu Saudara. Kami selalu pindah-pindah kontrak. Tapi saat itu tahun 98 ada kerusuhan. Kami bukan pindah karena kerusuhan. Tapi karena pindah suami kerja cari nafkah. Karena di Surabaya pas-pasan cukup nggak pernah bisa beli rumah. Ngontrak rumah pindah-pindah. Akhirnya suami saya bilang gini. Ayo pindah ke Batam. Lu ngapain Batam? Surabaya lebih enak. Ada mall, ada semua. Ngapain? Enggak apa-apa, udah di Surabaya aja. Waktu itu kami masih di gereja Pak Alex ya, Betani. Akhirnya suami saya bilang, enggak apa-apa lah, nyoba ngadu nasib. Supaya kita hidup kita masa begini-gini terus. Ayo pindah ke Tanjung Pinang Pulau. Loh jaraknya jauh pasti ditempuh dengan pesawat. Saya takut dengan pesawat Pak. Akhirnya mau enggak mau suami saya kerja di Tanjung Pinang. Saya ikut dulu, anak-anak masih 2 yang ikut, belum semua. Dan singkat cerita, akhirnya waktu berjalannya waktu, anak-anak ikut ke Batam. Dan di Batam, saya kan bingung, mau kerja apa Batam? 98, 99. Terus saya bilang sama suami saya, udahlah aku ini kan seorang ibu, saya ini seorang ibu yang suka berdoa. Pendoa waktu itu di Surabaya.
Dan saya bilang gini, udahlah aku tak jualan aja. Terus dia bilang gini, jualan apa? Wong rumahnya aja sepi, depan itu jangkrik, tahu jangkrik? Sawah yang bunyi cuman krik 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 krik. Siapa mau beli? Saya bilang enggak apa-apa lah wis, yang penting menghidupi anak-anak ya. Pas memang enggak punya emas, perak, mobil, kendaraan, enggak punya kami nih. Ini ada anak saya di sini yang di Melbourne datang juga. Pas kebetulan datang sama suami dan anaknya. Kami untuk menyekolahkan anak aja waktu itu nggak bisa sekolah di Immanuel dan sekolah yang paling murah. Uang pangkalnya cuma berapa 200.000 saat itu. Tapi kita terus tekun berdoa dan setia kepada Tuhan. Saudara tadi dikatakan tujuan hidup itu apa sih? Ya kita tetap melekat Tuhan. Singkat cerita kami jualan di depan rumah, sewa rumah tiap per 6 bulan. Ya saudara, sebulan 600.000 per 6 bulan. Kami sewa dan di depan tuh saya jualan saudara. Warung kecil. Warung kecil, memang di sana itu kan kedai-kedai, nggak ada restoran. Dan Batam memang masih sepi. Saya beli meja kursi yang jelek. Yang kalau duduk jatuh gitu kan. Bekas gitu. Kami buka apalagi masakannya pedas ya, jadi gampang jatuh ya. Iya, ya. Satu saat ada orang besar juga waktu itu makan, badannya besar jatuh. Waduh kami harus tanggung jawab. Makan saking lekonya jatuh dari kursi. Singkat cerita kami buka beberapa orang makan satu hari dapat 200-300 ribu. Itu berlanjut. Dan satu ketika saudara sudah berjalan lumayan dapat uang. Karena saya jual ayam goreng namanya Ria. Orang tanya kenapa toh Bu dinamakan Ria? Rumah idaman Allah. Padahal anak-anak tidak ada nama Ria. Saya Ruth. Singkat cerita akhirnya berjalannya waktu. Orang sudah mulai gini, di situ loh ada makanan enak. Waktu itu ada Pak Hani dari Petani Pak Niko buka cabang. Selalu membawa kalau minggu orang-orang makan ke tempat kami. Tempatnya kecil. Almarhum Pak Jufri bilang gini, Nep, kalau buka rumah makan minggu tutup po Nep. Karena kalau minggu Tuhan tidak ada. Singkat cerita lagi. Om, minggu tutup ini minggu dapat duit om. Yang penting kan ke gereja. Sudah enggak peduli ke gereja, enggak ke gereja tutup po minggu. Sudahlah, ini almarhum Pak Jufri. Akhirnya saya nurut, singkat cerita kami nurut. Padahal minggu rame kami tutup. Aduh emane dapat duit minggu tutup saudara. Hari-hari kan lumayan. Singkat cerita lagi saudara kami taat, kami tunduk. Berapa berjalannya waktu berapa tahun. Ada orang dari Singapura anak muda. Namanya Edi ya yang sekarang ada buka Penyet. Dia datang disuruh oleh gembalanya, kamu kalau mau cari franchise itu ke Batam itu loh kan, Singapura ke Batam dekat. Itu ada jualan ayam penyet ya, ayam penyet Ria. Dia datang saudara dan dia datang bicara mau buka di Singapura. Akhirnya kami deal waktu itu buka di Singapura. Wow. Wah saya jadi negara pertama di luar negeri Singapura. Ya Singapura Pak. Jadi dari Batam langsung kami ke Singapura karena mereka mau coba buka di sana. Dan jujur saudara ketika buka di Singapura di Lucky Plaza, saya jujur saya kan memang tidak punya apa-apa. Saya sepertinya kayak babu saudara. Masak sendiri, mau goreng sendiri. Anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, saya bersama dengan almarhum. Dan saya pikir begini, dulu kalau waktu saya di Surabaya kumpul dengan orang-orang kaya, dia bilang gini, ngomongnya tuh ceritanya Singapura, ke dokter sedikit-dikit periksanya Singapura. Loh kok saya di dapur terus gitu ya. Saya hidupnya di dapur melayani hamba Tuhan di Surabaya. Tapi puji Tuhan saya di Singapura saya bisa buka restoran. Ya meskipun saya jualan mereka yang beli franchise. Dan akhirnya rame-rame di Lucky Plaza booming. Jadi banyak orang yang membeli ayam penyet Ria. Dan puji Tuhan. Franchise berikutnya selain di Singapura mana lagi? Ada, yang di luar negeri. Yang di luar negeri tentunya di Melbourne anak saya yang pegang ada di sini. Melbourne ada berapa? Ada Melbourne ada 5 ya Hana ya. 6. Melbourne ada 6 Hana. Di Melbourne. Ayam penyet 6. Tapi di Sydney ada 2. Terus di Brisbane kemarin ada nanti akan buka lagi. Kemarin sempat tutup karena Covid. Dan nanti bulan depan dia akan buka di Perth. Dan kami nanti bulan Juni kami akan ke Filipina. Di Makati. Kami buka Brunei ada? Brunei dulu sudah ada Pak. Cuman tutup. Nanti Malaysia? Malaysia ada banyak. Malaysia ada. Di Marrakesh, di Sunway. Ada banyak saudara. Saudaraku ya. Termasuk ayam penyet internasional ya. Kemarin saya bilang Bu, lihat-lihat ya.
Los Angeles banyak orang Indonesia kan, jadi next time ke sana. Ya, Hana. Sudah Ya. dituntun. Nah, Anak Ibu, saya suami beliau, dia bilang begini sama saya, Pak Roni, pokoknya di mana ada ayam penyet ria harus ada gereja katanya. Amin. Jadi itu rumah makan yang jadikan pusat misi juga saudaraku ya. Nah kalau boleh tahu sekarang di kota-kota mana saja di Indonesia Ibu? Ada di Pekanbaru, ada kalau mau ke Jambi, ada ke Palembang, ke Medan, ke Makassar, dimanapun semua kota ada ayam penyet ria. Wow. Ada, puji Tuhan. Cuman saya bilang satu aja kepada anak-anak saya. Ya, saya cuma pesan ketika kamu diberkati kamu nggak boleh sombong. Nah. Ada tujuan ketika saya nggak punya apa-apa, saya diberkati sampai hari ini saya bangun gereja. Pak Roni tahu dan kami bangun satu kerajaan yang kami nggak pernah mau minta maaf bukan karena saya sombong. Saya minta jemaat saya bangun-bangun enggak. Saya keluarkan dengan keringat, saya berdoa, saya berlutut, saya berdoa, saya katakan anak-anak, inilah mami. Kadang-kadang anak-anak bilang gini, mama ini dikit-dikit gereja, dikit-dikit gereja. Loh Pak Roni kemarin lihat saya di restoran, saya seperti pembantu lain dengan hari ini ya Pak ya. Saya kunciran, kemeringet, rodosan, waduh baunya terasi di dapur. Tapi ketika saya keluar, saya menghormati raja saya itu Yesus. Beliau suka sekali menabur buat pekerjaan Tuhan ya. Amin. Bergedung-gedung dia bangun saudaraku dan investasikan kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa Tuhan berikan hal yang luar biasa. Baru buka di Jakarta di mana? Baru buka di Tanjung Duren sama Tanjung BSD. Tempo hari sebelum COVID ada di Living Word. Ya. Nah, sekarang di Baru buka. Tanjung Duren sama di? Ada di BSD ya Ana ya. Boleh enggak nanti saya ke sana gitu? Oh boleh Pak. Jamah, lepaskan. Cuman nanti diskon ya, bayar sendiri-sendiri. Dapat diskon. Oke. Saudara lihat kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dan beliau terus melayani Tuhan dengan hartanya dari nggak punya apa-apa. Sekarang Tuhan berkati. Dan apa kerinduan ibu selanjutnya sebelum kita akhiri? Yang memang luar biasa, satu saya rindu untuk anak-anak saya. Anak saya 5, cucu 14. Itu saya sudah bilang semua, ayo melayani Tuhan. Amen. Saya tidak mau untuk anak-anak cuman mencari duit. Ini satu-satunya anak saya sama mantu di Melbourne. Dia adalah tangan kanannya Pak Jonathan Patiasina. Dia pimpin pujian luar biasa kalau diizinkan nyatu nyanyian pujian buat dia. Saya sudah lihat. Dia melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau kita punya sesuatu, kalau kita tidak melayani Tuhan itu sia-sia nol. Tadi dikatakan percuma semuanya itu. Kan sia-sia, tidak ada apa-apa. Tapi ketika anak-anak melayani Tuhan, tadi kata Pak Roni, sukacita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa di Tanjung Duren. Tepuk tangan buat beliau saudaraku ya. Puji Tuhan, setiap perkara kecil Tuhan akan berikan perkara besar.